Berikutnya adalah kita ingin memindahkan ya. Jadi ini seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya itu jangan seperti ini ya, tetapi karena ini nanti kelihatan ya, kalau web kita hapus maka akan kelihatan ya, dan ini tidak baik ya. Maka kita kepingin di sini bukan basic tapi langsung web. Nah, tentunya di sini not found ya, karena belum kita pindah. Nah, sekarang kita coba memindahkan folder basic ya itu ke atas. Nah, cara memindahkannya cukup mudah ya, kita tinggal mv kemudian basic ya kan, kemudian kita pindahkan ke di atasnya web ya. Nah, titik-titik 2 ini itu berarti kita naik ke satu level di atasnya ya, satu level folder di atasnya web. Berarti nanti kalau satu folder berarti otomatis masuk di sini ya, di user, home user. Oke, kita enter. Nah, bisa kita lihat sekarang basic ini sudah setara dengan web. Nah, ya kan? Nah, ini basic sekarang sudah satu level dengan web ya. Nah, sekarang ini ya kita juga tidak bisa kan akses basic ya, sudah not found lagi. Nah, untuk template basic ini itu dia sebenarnya yang dibutuhkan adalah folder web ini. Nah, kita memerlukan folder web ini untuk kita pindah pada folder web ini, web yang punyanya coding.com ya. Ini mungkin teman-teman nanti bisa membedakan ya, kalau yang W besar ini punyanya coding.com, sedangkan web yang W-nya kecil ini adalah punyanya Y2. Maka kita pindahkan atau kita copy ya, sebaiknya kita copy dan kita jangan ngulek-ngulek ya, ngulek-ngulek ini ya, karena nanti apa ya, ketika nanti untuk sesi berikutnya kita akan coba mengkoneksikan dengan Git ya. Oke, kita masuk ke base, pindah di atasnya, kita masuk ke folder basic ya. Oke, kita coba ls. Di sini kita memerlukan membedah copy ya, kita gunakan perintah cp pakai parameter apa enggak ya, saya lupa. Oke, web saja, terus kita pindahkan ya, karena sekarang kita masuk ke web. Oh, ini sudah masuk di folder basic, kita perlu naik satu level ya, web. Nah, kita pindahkan di sini ya, omitting directory web. Oke, kita coba web, refresh. Oke, masih belum masuk ya, kita rf ya, kita rf aja, rf sana ya. Oke, ternyata pakai parameter rf. Nah, web sudah masuk ya. Nah, mungkin biar bisa untuk membedakan ya, jadi ini copy ya, kopian dari folder web pada folder basic ini. Kita misalnya ganti ya web ini ya. Oke, ini web, kita ganti web ini jadi app ya misalnya, atau kita ganti jadi project kita, nanti bisa kita sesuaikan ya. Oke, kita ganti jadi app dulu, pakai mv ya kan, web web. Oke, jadi app. Nah, ini sudah berubah ya. Kalau kita pengen lihat di terminal juga boleh ya, app sekarang sudah berubah. Nah,
ketika kita mengetikkan app itu ya sebenarnya sudah bisa, tapi kita perlu melakukan sedikit modifikasi pada file index.php, karena di file index.php ini kan dia merujuk pada aplikasi ini ya, karena tadi kita sudah memindahkan, maka otomatis kita juga harus menyesuaikan lokasi yang ada pada index.php. Nah, index.php, nah di sini dia require dia membaca folder vendor yang ada dalam folder basic ini. Nah, kita perlu mengakses folder vendor autoload.php ini. Nah, di sini ada folder vendor dan ada autoload.php. Kita perlu mengakses ini. Dan kalau kita masih standar ini, otomatis kan dia hanya naik satu level di atas di web, ya kan, dia nyari folder vendor ya nggak ketemu dong. Nah, kita perlu masuk ke folder basic dulu ya. Nah, di sini titik-titik 2 dia berarti naik satu level sekarang di folder web, dan kita perlu keluar lagi ya, keluar dari folder web, maka kita tambahkan titik-titik lagi. Nah, udah, sekarang kita sudah masuk di folder user. Sekarang kita masuk ke folder basic. Nah, kita tambahi basic. Nah, basic vendor. Demikian pula yang bawah, sama, kita tambahi titik-titik ya kan, vendor basic ya kan, basic vendor. Dan di bawahnya ini ya, dia cari folder config, bukan di folder vendor ya, sama ya kan, kita tinggal naik berapa ya, 1 2 ya kan, sama. Oke, kita titik-titik basic ya kan /config. Kemudian untuk simpan kita Ctrl S ya, sampai tidak ada bundar ini tadi. Ini berarti sudah tersimpan. Kita refresh dan jangan lupa baca bismillah, semoga berhasil. Wah, the directory is not writable by the web process. Nah, di sini tentunya setelah kita melakukan proses pemindahan aset ya, ini dia minta app asset itu writable ya, kita perbaiki permissionnya ya. Oke, kita tutup dulu, kita masuk ke app, kita lihat ls main lah. Di sini aset itu punyanya user Hanif Zen dan punyanya grup Hanif Zen. Nah, kita coba ganti aja grupnya jadi grup punyanya Apache ya. Untuk usernya ya tetap saya ya, dan ini masuk ke dalam perintah manajemen user ya di Linux ya. Mungkin teman-teman bisa baca materinya ya di Google, search di Google. Nah, ini langsung aja ya kita ganti Hanif Zen ini biar bisa tidak biar Apache nanti memiliki hak akses untuk menulis aset ya. Maka kita sudo ya kan, sudo chown ya rf ya, untuk masuk ke dalam sub foldernya juga, itu kita berikan akses Hanif Zen www/data. Untuk nama foldernya adalah aset. Nah, oke. Nah, kita ls main lah sekali lagi. Nah, aset sekarang punyanya grup www.data. Oke, kita coba sekali lagi. Waduh, tidak bisa lagi ya. Oke, tidak bisa. Oke, ternyata ini masih R ya. Grupnya masih cuman R saja, tidak bisa W. Oke, kita chmod ya kan. Nah, kita ganti 775 ya. 775 itu RBX, 7 itu RBX untuk yang pertama, 7 yang kedua, nanti RBX untuk yang kedua yaitu grup, dan 5 berarti ini RX untuk world ya, atau others. Nah, ini 775
sama ya, pakai rf dulu, rf 775, kemudian aset ya. Oke, kita ls lagi. Nah, aset sekarang sudah RWX ya. Ini untuk RWX yang kedua, ini sudah untuk grup, seharusnya ini sudah bisa ya. Oke, sudah bisa ya. Dan oke, ini teman-teman, semoga sudah jelas ya.